Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah semua, drama demi drama terus dimunculkan, terus diperankan oleh Rismo, Tifa, dan Roy Suryo. Nangis-nangis di TV, teriak-teriak kezoliman. Bahkan yang terbaru, Rismon sampai nangis memohon ke Pak Prabowo, namun berakhir diulti balik oleh Pak Prabowo dan juru bicara kepresidenan yakni Hasan Nasbi. Dia yang membuat gaduh, dia yang tersakiti, terus mau mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya kepada dirinya seakan terzolimi dan lain sebagainya. Dikira ini rakyat Indonesia ini bodoh apa ya? Ya yang percaya ya cuma segelintir pengikut-pengikutmu itu. Rakyat waras yang lain malah menertawakan ulah-ulahmu itu. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah ulti balik Pak Prabowo dan juga Hasan Nasbi kepada trio pembikin gaduh Indonesia. Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Pak Prabowo Subianto, sedih saya Pak. Republik ini kok dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbas-limbas Joko Widodo. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Ya, konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Menggunakan kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Ya, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Mereka adu domba kita sampai sekarang. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang dengan uang. Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan-kepentingan orang yang ada di luar negara kita.
yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Dan dalam sejarah kita, ya, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Ya, dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita itu tidak terlepas dari intervensi asing. Jadi ada batasannya. Batasannya adalah organisasi-organisasi tertentu yang memang tampak dengan jelas kemudian selalu mendiskreditkan bangsa kita, mendiskreditkan pemerintah, atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin kita lakukan, atau mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi yang seperti itu. Itu yang dimasukkan oleh Presiden, jadi tidak dipukul rata secara umum. Bapak Prabowo, Bapak Presiden itu menekankan soal persatuan, kedaulatan, ya. Ini yang kita perlukan untuk mencapai Indonesia Emas. Tidak ada negara yang bisa mencapai era keemasan, era kemajuan, melompat jadi negara maju kalau elit-elitnya bertengkar, kalau masyarakatnya tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang beliau sedang bicara soal persatuan. Persatuan itu bukan berarti nggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh, tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi atas nama organisasi, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi internasional, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi yang selama ini punya kaitan dengan lembaga-lembaga yang di luar. Nah, ini yang beliau tekankan. Jadi soal kebebasan bicara hari ini kita semua bebas berbicara kok. Media sosial nggak ada yang di-ban, nggak ada yang direstriksi macam-macam. Semua orang, baik dia paham nggak paham, hari ini juga masih bebas berbicara. Jadi kontrol publik justru bukan lagi kuat. Kontrol publik hari ini luar biasa kuat terhadap pemerintah. Jadi bangun pagi aja orang udah bisa komentar kok. Dia belum baca kebijakannya secara utuh pun sekarang udah bisa komentar kok gitu. Dia belum memahami ada apa sebenarnya ini, dia udah bisa komentar kok gitu. Jadi jangan khawatir soal kontrol publik tadi. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Saiki nangis-nangis dari anak keluargane diteror. Drakor apa maneh iki? Kabeh ku teko tanduranmu. Tifa, Pak Jokowi, mbok oyak kaya ngono, mbok fitnah meneng. Sing gak terima itu pendukungnya sakit hati, mbok kaya ngono. Dia apa-apano Pak Jokowi tetep presiden. Awakmu lho dadi apa? Mentang-mentang kaya ngono ngelokno Pak Jokowi kaya ngono. Saiki ya wis rasakno. Tanggung jawabmu ya wis kuwi, nek diteror wong ora usah nangis. Padahal sing nulung ya bolo-bolomu kuwi, gerombolanmu.